Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting, ini merupakan satu hal ya yang baru terkait dengan pengangkatan honorer secara otomatis. Nah, kalau selama ini informasi yang beredar bahwa apapun cerita untuk merekrut tenaga honorer, menuntaskan tenaga honorer sesuai amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, wajib mengikuti seleksi, walau pada dasarnya seleksinya adalah formalitas. Tapi di sini disampaikan bahwa DPR dan pemerintah sepakat tenaga honorer mengabdi selama 15 tahun otomatis jadi P3K. Nah, ini Bapak Ibu ya, tentunya kalau otomatis itu berarti tidak ikut tes. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com membuat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer atau penuntasan honorer di tahun 2024 tahun ini. Penyelesaian tenaga honorer non-PNS dan non-P3K terus menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pemerintah yang sedang berjuang bagaimana cara para honorer ini bisa diangkat menjadi ASN. Penataan tenaga honorer untuk dialihkan menjadi pegawai negeri sipil maupun P3K merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, tenaga honorer harus berstatus sebagai PNS atau P3K sebelum bulan Desember 2024. Sebab pada Desember mendatang, semua tenaga honorer akan dihapus dari instansi pemerintah. Nah, penghapusannya Bapak Ibu, yaitu semua dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah pun berupaya membantu tenaga honorer menjadi P3K sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salah satu upaya tersebut adalah memberi kesempatan tenaga honorer mengikuti seleksi CASN 2024 yang terdiri dari PNS dan P3K. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih menimbulkan pertanyaan dari para tenaga honorer. Pasalnya, tenaga honorer yang telah lama mengabdi khawatir apabila harus bersaing dengan lulusan baru atau fresh graduate pada seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Mereka pun mengadukan kekhawatiran tersebut kepada Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Tenaga honorer yang telah mengabdi selama 15 tahun itu menuntut pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi ASN tanpa tes karena usia mereka sudah 46 tahun. Terkait dengan hal tersebut, Doli memberi penjelasan kepada mereka. Dalam arti, Ketua Komisi 2 DPR RI memberikan penjelasan kepada para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi terkait dengan mekanisme pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara dan status sebagai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Doli mengatakan bahwa tenaga honorer yang telah lama mengabdi akan secara otomatis menjadi P3K. Ingat Bapak ya, apa yang dikeluhkan dan disampaikan kepada Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjawab bahwa honorer yang telah mengabdi lama akan secara otomatis menjadi P3K.
Namun, tenaga honorer tersebut harus terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau dalam database BKN. Kalau ibu terdaftar sebagai tenaga honorer yang diajukan oleh instansi, ibu akan menjadi P3K. Itu sudah otomatis ya, kata Doli selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang mana hal ini disampaikan juga pada pembahasan terkait dengan pengangkatan honorer. Lebih lanjut, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini Ahmad Doli Kurnia Tanjung, juga menegaskan bahwa DPR telah sepakat dengan pemerintah terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah memberikan 3 syarat apabila tenaga honorer dialihkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Karena kami waktu itu meminta kepada pemerintah, dan pemerintah menjawab syaratnya 3, ujar Doli menambahkan. Nah, jadi yang 2,3 juta Bapak Ibu, yaitu tenaga honorer itu hasil kesepakatan dengan pemerintah melalui 3 syarat. Nah, syarat tersebut yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, kira-kira apa saja ya? Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, ada 3 syarat. Nah, ternyata syarat tersebut pertama adalah tidak ada pemberhentian secara sepihak terhadap seluruh tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan pendapatan dari Bapak Ibu tenaga honorer. Namun, ini memang menjadi syarat dari pemerintah upaya dari penyelesaian tenaga honorer ini tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya, tidak menjadi beban APBN. Kenapa? Karena memang antisipasi sigap mengantisipasi hal tersebut. Jadi, ada anggaran yang membengkak ucapnya. Untuk memenuhi 3 syarat tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mencari jalan keluar bersama. Nah, jalan keluar bersama tersebut adalah tentunya itu adalah solusi terbaik yang perlu ditempuh oleh pemerintah untuk bisa mengangkat honorer ini dan segera tuntas sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi untuk memenuhi 3 syarat tersebut, pemerintah dan DPR akan mencari jalan keluar atau solusi bersama. Solusi tersebut nantinya akan tertuang dalam peraturan pemerintah ya tentang manajemen aparatur sipil negara atau yang disebut dengan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN 2023. Peraturan itu adalah aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang ditargetkan selesai pada April 2024 bulan depan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.